Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Jakarta, 2023. Malam itu hujan deras mengguyur ibu kota. Jalanan basah dan lampu-lampu kota berpendar di aspal licin. Sebuah mobil sport merah melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Layang Sudirman. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, mobil itu membelok tajam dan menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke Sungai Ciliwung. Beberapa saksi yang melihat kejadian itu bersaksi bahwa mobil tersebut tampak dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat sebelum kecelakaan terjadi. Namun, pihak kepolisian menganggapnya sebagai kecelakaan biasa akibat kelalaian pengemudi. Korban adalah seorang aktor terkenal, Rizky Adinata, yang sedang berada di puncak karirnya. Namun, saat polisi menyelidiki, tidak ada jejak alkohol atau narkoba dalam tubuhnya, dan sistem rem mobilnya dalam kondisi baik. Sesuatu terasa janggal. Kasus ini jatuh ke tangan Inspektur Raka Wicaksana, seorang polisi tangguh tetapi penuh luka batin. 2 tahun lalu, ia kehilangan anak sematawayangnya dalam kecelakaan perahu di danau saat ia lengah. Rasa bersalah menghantuinya setiap malam, membuatnya semakin terobsesi dengan pekerjaannya dan menjauh dari istrinya, Liana. Setiap malam ia terjaga, dihantui suara anaknya yang memanggil namanya dari kejauhan. Hal ini semakin membuatnya larut dalam pekerjaannya, mencari pelarian dari rasa bersalah yang tak pernah hilang. Saat mulai menyelidiki kematian Rizky, Raka menemukan bahwa sebelum kecelakaan, Rizky sempat berada di kawasan hiburan malam di Mangga Besar. Para saksi mengatakan Rizky terlihat bersama seorang wanita misterius, berambut panjang, mengenakan gaun merah. Anehnya, tak ada kamera CCTV yang merekam keberadaannya. Ketika Raka mencari lebih jauh, ia menemukan nama seorang wanita yang mungkin bisa menjadi petunjuk, Sinta. Sinta bukan hanya seorang wanita biasa. Ia adalah seorang penyanyi di klub eksklusif yang pernah berusaha mengungkap skandal gelap dunia hiburan. Namun, sebelum ia sempat mengungkapnya, ia ditemukan tewas secara misterius. Suatu malam, Raka berjalan sendirian di jalan kecil di belakang klub malam tempat Rizky terakhir terlihat. Di sana, ia bertemu seorang wanita cantik berpakaian merah, dengan senyuman menggoda. "Pak polisi, sedang mencari sesuatu?" tanyanya dengan suara lembut. Raka terkejut. Wanita itu mirip dengan deskripsi saksi mata. "Saya hanya ingin tahu, apakah Anda mengenal Rizky Adinata?" tanya Raka. Wanita itu tersenyum samar. "Banyak pria datang ke sini, Pak. Ada yang mencari kesenangan, ada yang mencari pelarian, atau ada juga yang mencari jawaban." Sebelum Raka sempat menanyakan lebih banyak, wanita itu menghilang di tikungan jalan. Saat ia bertanya kepada beberapa orang di sekitar, mereka hanya memberinya tatapan bingung. Tak ada yang pernah melihat wanita bergaun merah malam itu. Raka menggali lebih dalam. Ia menemukan bahwa sebelum kematiannya, Rizky terlibat dalam skandal besar dengan seorang wanita bernama Sinta, yang dulu bekerja di salah satu klub eksklusif. Sinta bukan sekadar wanita penghibur, dia dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh ambisi, dan memiliki akses ke banyak rahasia dunia hiburan. Beberapa orang yang mengenalnya mengatakan bahwa ia seringkali berbicara tentang keinginannya untuk keluar dari dunia kelam yang telah menjeratnya. Namun, sebelum ia sempat mewujudkan keinginannya, ia tiba-tiba menghilang secara misterius. 3 tahun lalu, Sinta dikabarkan terlibat dengan kelompok kriminal yang memiliki jaringan luas, kelompok yang tidak segan-segan membungkam siapa saja yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Kelompok ini juga sering berbisnis dengan Rizky, baik dalam urusan hiburan malam, perdagangan ilegal, maupun transaksi uang gelap. Ada desas-desus bahwa Sinta mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui, sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan beberapa nama besar di industri hiburan dan bisnis ilegal. Saat menyusuri kasus lama itu, Raka menemukan dokumen yang menyebut bahwa Sinta telah ditemukan tewas di sebuah hotel tua di kawasan Jakarta Barat. Kasusnya ditutup dengan kesimpulan, bunuh diri, tetapi semakin dalam Raka menelusuri, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Tubuh Sinta ditemukan dengan luka-luka yang tidak sesuai dengan kasus bunuh diri biasa, memar di pergelangan tangan, goresan di punggung, serta bekas cekikan samar di lehernya. Seakan-akan ia telah berusaha melarikan diri, bertarung untuk hidupnya, sebelum akhirnya takluk kepada takdir yang kejam.
Yang lebih mencurigakan, rekaman CCTV hotel malam itu secara misterius menghilang, dan saksi-saksi yang tinggal di sekitar hotel mengaku mendengar teriakan wanita dari kamar tersebut, tetapi tidak ada satupun yang berani berbicara lebih jauh. Salah satu mantan karyawan hotel yang sempat diwawancarai polisi bahkan tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin memastikan bahwa kebenaran tentang kematian Sinta tidak akan pernah terungkap. Semakin banyak Raka menyelidiki, semakin ia merasa bahwa kematian Sinta bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, sebuah misteri yang selama ini terkubur, tetapi kini perlahan-lahan mulai bangkit ke permukaan. Siapa yang membunuh Sinta? Dan bagaimana ini semua berhubungan dengan kecelakaan Rizky? Istri Raka, Liana, mulai bertindak aneh sejak Raka semakin dalam menyelidiki kematian Sinta. Awalnya, ia hanya mengeluh tentang hawa dingin yang terasa tak wajar di dalam rumah, meskipun semua jendela tertutup rapat. Kemudian, ia mulai sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, seolah-olah baru saja terlepas dari mimpi buruk yang tak bisa ia ingat. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan kamar anak mereka yang telah lama kosong. Matanya terbelalak ketakutan. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri diam di ambang pintu, samar dalam kegelapan. Seolah-olah sosok itu mengawasi, menunggu sesuatu. Liana ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia meraih saklar lampu, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Hanya ada udara dingin yang menggantung di ruangan itu, meninggalkan perasaan ganjil yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Liana duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Ketika Raka bertanya ada apa, ia hanya menggeleng sebelum akhirnya berkata lirih, dia mencari sesuatu, Raka. Suaranya bergetar. Aku bisa merasakannya. Dia ada di sini. Raka semakin bingung. Apakah ini hanya imajinasi Liana akibat stres dan kecemasan? Atau mungkinkah ada sesuatu yang benar-benar mengintai mereka? Semakin ia memikirkan kejadian itu, semakin ia merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Sejak ia mulai menyelidiki kasus Sinta, banyak hal aneh terjadi di sekelilingnya, saksi-saksi yang menghilang, rekaman yang terhapus, kecelakaan-kecelakaan misterius, dan kini, istrinya sendiri mulai merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Liana sering mendengar suara langkah kaki di lorong rumah saat semua orang sudah tertidur. Sesekali, suara lirih seorang wanita terdengar di dekat telinganya, berbisik pelan, seolah mencoba menyampaikan sesuatu, tetapi tak cukup jelas untuk dimengerti. Barang-barang di rumah mereka mulai berpindah tempat tanpa alasan. Cermin di kamar mandi tiba-tiba berembun dengan kata-kata samar yang tak bisa mereka pahami. Ketakutan mulai merayapi Raka. Ia selalu percaya pada logika dan fakta, tetapi kali ini, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Apakah penyelidikannya telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur? Ataukah Sinta sendiri yang datang untuk menunjukkan kebenaran? Di suatu malam yang dingin, ia kembali bertemu wanita bergaun merah. Kali ini, wanita itu berbicara lebih banyak. Raka, kau harus mencari jawaban di tempat semuanya berawal. Dan sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang begitu saja. Raka akhirnya menemukan sebuah bukti kunci, rekaman CCTV dari hotel tempat Sinta ditemukan tewas. Dalam rekaman, terlihat Rizky dan beberapa orang penting dari dunia hiburan masuk ke kamar Sinta di malam kematiannya. Mereka tampak panik, dan tak lama kemudian, tubuh Sinta ditemukan di halaman belakang hotel. Kasus itu jelas bukan bunuh diri. Sinta dibunuh. Dan sekarang, ia kembali untuk membalas dendam. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya mulai mengalami kejadian aneh. Rizky sudah mati, dua lainnya mengalami kecelakaan tragis, dan hanya tersisa satu orang lagi yang masih hidup, seorang produser terkenal. Malam itu, Raka menerima telepon dari orang tersebut. Aku melihatnya. Aku melihat Sinta. Dia akan membunuhku. Tak lama setelah itu, pria itu ditemukan tewas di rumahnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kasus ini akhirnya tertutup dengan kematian para pelaku. Namun, Raka tidak bisa menghapus pertanyaan dalam benaknya, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah keadilan yang datang dari dunia lain? Suatu malam, ia kembali ke jalan kecil di belakang klub malam tempat ia pertama kali bertemu Sinta.
Ia menatap sekeliling, berharap melihat sosok wanita bergaun merah itu lagi. Namun, tak ada siapapun. Ia menundukkan kepala dan berbisik, "Semoga kau tenang di sana, Sinta." Hembusan angin dingin menyapu wajahnya, seolah memberikan jawaban. Sebelum pergi, ia merasakan sebuah getaran aneh di sakunya. Saat diperiksa, ada secarik kertas lusuh bertuliskan, "Dosa tak pernah terhapus begitu saja." Raka kembali ke rumah. Kali ini, ia mencoba berdamai dengan masa lalunya. Ia menyalakan lampu kamar anaknya yang selama ini selalu dibiarkan gelap. Ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi ia bisa belajar untuk menerima. Di kejauhan, di tengah bayangan kota Jakarta, seorang wanita bergaun merah berdiri tersenyum, lalu menghilang dalam gelap. Kebenaran mungkin tertutup kabut waktu, tetapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, akan meninggalkan jejak yang bisa kembali menghantui kita, bahkan ketika kita berpikir semuanya telah berakhir. Dunia ini menyimpan banyak misteri, dan beberapa di antaranya tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ketika keadilan gagal ditegakkan oleh tangan manusia, alam akan menyeimbangkan segalanya dengan caranya sendiri. Ada dosa-dosa yang tak bisa dihapus hanya dengan permohonan maaf, ada kesalahan yang tak bisa ditebus hanya dengan penyesalan. Jadi, berhati-hatilah dalam bertindak. Karena terkadang, yang mati tidak benar-benar pergi. Dan yang hidup, mungkin tidak seberuntung yang kita kira. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.